ikut ini basar ini untuk mengenalkan masyarakat tentang tanaman arawit, ya terutama yang varigata yang varigata alami, termasuk ini pohon Philodendron Josephus. Ini terbesar se-Jateng ini menurut saya, menurut teman-teman juga bilangnya kayak gitu ya. Itu tahunnya terbesar di Jawa Tengah dari Ya, mana Mas? dari komunitas-komunitas itu. Oh gitu. Dari Facebook, dari Instagram. Detail ukurannya berapa Mas? Kalau Detail boleh tahu. ukuran hampir 80 cm. Tingginya atau gimana? Tingginya 1 meteran lah. Lebarnya 80 cm atau apanya? Panjang daun. Panjang daun 80 cm. 80 cm. Kalau ada yang mau beli ini dibanderol berapa Mas? Ini saya bandrol 17 juta. Itu udah lepas. Bisa mau nakar harga segitu karena karena kelangkaan besarnya itu. Dari sekian banyak yang ada di masyarakat itu, yang kecil-kecil ini standar. ya standar. Standarnya berapa? Ini yang kecil ini 1,5 juta, kurang lebih segitu. Kira-kira ini umur berapa tahun Mas? Waduh, nah yang ini saya kurang ngerti. Ini nanam sendiri atau beli juga sih Mas sebelumnya? Beli dari? Ya, beli dari kolektor di Pati. Oh gitu. Waktu itu berapa senti itu? Waktu itu sekitar setengahnya. Oke. Setengahnya ukuran ini. Kalau perawatannya bagaimana Mas itu? Perawatan pilo itu paling mudah. Penyiraman itu 3 hari sekali, lebih bagus daripada sering disiram, lebih bagus kering. Kita ke Pulau Belitung. Tribuners, Pulau Belitung terkenal sebagai daerah penghasil timah ya Tribuners. Untuk itu ada banyak lokasi eks tambang dan beberapa menjadi sebuah lokasi wisata. Satu di antaranya yang menawan adalah Open Pit Namsalu. Pesona alamnya indah banget Tribuners. Di tengah-tengah danau bekas tambang tersebut berwarna kehijauan. Lalu seperti apa indahnya Open Pit Namsalu ini? Sudah ada Adelina yang akan menyampaikan. Adelina, silakan. Baik, selamat sore rekan Ratu dan Tribuners. Open Pit Namsalu ini memang merupakan geosite yang tepatnya berada di Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Atau dari Bandara HAS Hananjudin, Tanjung Pandan, Tribuners bisa berkendara sejauh 43 km atau bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, dari parkir, pengunjung bisa berjalan sejauh sekitar 500 meter. Atau pilihan lainnya, karena jalanan yang tidak rata, pengunjung bisa mengendarai motor trail menuju ke kawasan Open Pit Namsalu. Tiba di kawasan tersebut saat cuaca cerah, ada genangan air yang membentuk danau yang tampak kehijauan, dan dari kejauhan terlihat bukit dan juga lahan eks tambang yang terlihat berundak. Ini menjadi latar belakang yang menarik untuk Tribuners mengabadikan momen. Juga Tribuners juga bisa melihat terowongan yang berada di antara bebatuan cadas. Memang pengunjung ini hanya diperbolehkan masuk beberapa meter saja dari bibir terowongan sampai ada tanda batas yang dipasang oleh pengelola. Dan selama berada di kawasan ini, biasanya pengunjung akan ditemani oleh pemandu yang akan menceritakan kisah Open Pit Namsalu yang pada masanya merupakan tambang timah terbesar se-Asia Tenggara. Jadi Tribuners bisa berwisata, menikmati keindahan alam sambil belajar hal baru nih. Dan juga wisata berbasis heritage di Open Pit Namsalu ini menjadi salah satu poin ditetapkannya Geopark Belitung sebagai UNESCO Global Geopark. Sejumlah public figure juga sempat berkunjung ke lokasi ini seperti yang terbaru yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Tiket masuk ke dalam kawasan tersebut hanya Rp10.000 saja yang sudah termasuk dengan sewa perlengkapan keamanan seperti helm dan rompi. Dan untuk operasionalnya Open Pit Namsalu ini dibuka mulai pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore. Demikian rekan Ratu. Terima kasih Adelina atas rekomendasinya. Tribuners, Open Pit Namsalu ini bisa jadi satu pilihan ya untuk menghabiskan akhir pekan ini. Terima kasih Adelina.
Berikutnya, Tribuners, kelelawar atau kalong merupakan binatang yang biasanya keluar di malam hari dan bersembunyi saat siang hari. Jadi sulit menemukan habitat kalong dan kelelawar serta melihat mereka berinteraksi. Tapi tidak bila Anda berada di kota Watan Sopeng, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Habitat kalong sangat mudah ditemukan, bahkan ada di tengah kota, Tribuners. Jika datang di siang hari, Anda akan melihat ratusan kalong yang tidur terbalik di ranting pohon. Seperti apa ya wujudnya? Sudah ada Kaswadi yang akan menjelaskan. Silakan Kaswadi. Ya, sekian. Ya, terima kasih rekan Ratu dan selamat sore para Tribuners. Ya, kita ketahui bahwa kota Watan Sopeng merupakan salah satu kota yang dijuluki dengan keindahan kalongnya, di mana kalong ataupun kelelawar di kota Watan Sopeng ini tepat berada di pusat kota Watan Sopeng, yakni di Jalan Lamu Patue, Kelurahan Botok, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Lokasi dari untuk melihat kalong ini tepat berada di Taman Kalong, di mana lokasinya berada di pusat kota Watan Sopeng, tak jauh dari salah satu peninggalan Belanda, yakni Villa Juliana, kemudian kemudian Kerajaan Sopeng, yakni Rumah Kuning atau seringkali disebut oleh masyarakat Sopeng sendiri, yakni Bola Ridie. Konon untuk menyaksikan kalong di kota Watan Sopeng ini bisa disaksikan baik pagi maupun siang, di mana pagi hingga siang ini maupun hingga sore banyak kalong ataupun kelelawar yang bergelantungan di sekitar di pohon asa yang berada di pusat kota Watan Sopeng. Sementara jika petang ataupun menjelang malam, para kelelawar ini kemudian terbang untuk beriringan untuk keluar mencari makan. Dari cerita rakyat masyarakat Sopeng sendiri, bahwa konon kelelawar yang berada di pusat kota Watan Sopeng ini sudah ada sejak Raja Sopeng pertama, yakni Raja Latam Memala, di mana konon katanya ketika kalong tepat ketika ada di pohon asam maupun di pepohonan yang ada di pusat kota Watan Sopeng, kota ini akan terlindungi dengan bencana maupun musibah. Namun ketika kalong ini sudah menghilang ataupun satu hari menghilang tidak terlihat di pepohonan, maka kemungkinan akan terjadi bencana ataupun musibah yang akan melanda Kabupaten Sopeng. Tak hanya itu, konon dari cerita dari kelelawar ini, siapapun orang yang berkunjung ke Sopeng kemudian mohon maaf, diberaki ataupun dikotori oleh kotoran dari kelelawar, itu akan konon katanya akan mendapat jodoh dari kota Sopeng. Sekian rekan Ratu. Baik, terima kasih Kak Swadi atas rekomendasi lokasi wisatanya dan penjelasannya ya. Kak Swadi, selamat bertugas kembali. Setelah ini Tribuners, kami akan kembali lagi tentunya dengan beragam rekomendasi lokasi wisata lainnya yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? kalau
saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Tribuners, Anda masih di live travel update bersama saya Ratu Sejati. Kita kulineran ya Tribuners ke Lamongan. Berburu kuliner khas Jepang di Lamongan kini nggak sulit lagi. Satu di antaranya ada Shichi Japanese Eatery. Lokasi ini menjadi tempat pertama yang menjajakan kuliner khas Jepang di Lamongan. Baru dibuka 2022 ini Tribuners, tapi Shichi sudah mendapatkan tempat di lidah masyarakat Lamongan. Selengkapnya ada Zain yang siap memberikan informasinya untuk Anda. Zain, silakan. Halo, selamat sore Ratu. Iya, Zain, silakan informasinya. Ratu. Baik, Zain, silakan informasinya. Baik, Shichi ini lokasi kedainya berada di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Biasanya dibuka itu setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam. Namun khusus untuk hari Minggu, Shichi Japanese Eatery ini dibuka dari pukul 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, menariknya saat hari Minggu ini biasanya ada diskon potongan 50% untuk menu bundling berupa cake dan pastry untuk teman-teman yang sedang berolahraga di hari Minggu.
Baik, kemudian Zen mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa lokasi dari Sici ini, konsepnya, kemudian detail-detail lokasinya begitu. Sici ini termasuk kedai ini ya, kedai yang menjajakan kuliner khas Jepang. Namun untuk tempatnya sendiri mengambil konsep lebih ke rustik minimalis. Jadi lokasinya memang tidak terlalu luas, namun cukup spesies. Jadi masih terasa memberi kesan hangat untuk teman-teman yang berkunjung ke kedai Sici. Terus tempatnya juga instagramable, jadi kalau teman-teman yang suka atau hobi foto-foto sangat cocok untuk datang ke kedai Sici karena tidak hanya sekedar menyantap makanan, tapi juga bisa berburu spot-spot kekinian yang instagenik. Lalu Zen, terakhir untuk menunya mungkin bisa disebutkan apa saja yang dijual di sana sekaligus harganya, Zen? Untuk menu-menunya sendiri seperti kebanyakan resto Jepang pada umumnya, di sini itu menu-menunya terbilang cukup lengkap ya. Jadi mulai ada ramen, udon, sushi, sampai kayak snack-snack Jepang kayak yakitori dan segala macam itu semuanya ada di sini. Dan menariknya harganya semuanya murah meriah, cocok di kantong semua kalangan, mulai dari mulai dari remaja sampai orang dewasa. Contoh saja misalnya untuk harga susinya itu dibanderol mulai harga 18 ribuan, sedangkan untuk ramen. Halo Zen? Halo Zen? Baik, Tribuners, sepertinya ada gangguan jaringan ya. Kemudian kita langsung saja ke informasi berikutnya. Kita ke Kalimantan, Tribuners berolahraga sambil berekreasi di Taman Samarinda. Jika Anda ke Taman Samarinda, Anda bisa berolahraga sambil menikmati suasana alami perkotaan. Lokasinya berada di Jalan Bayangkara, Kelurahan Bugis, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ada area fitness outdoor yang bisa digunakan Tribuners, bisa juga bersepeda di sini. Lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Nefri dari Tribun Kaltim. Nefri, silakan. Halo Nefri. Halo Nefri, bisa dengar suara saya? Ya. Ya, silakan laporannya. Sore. Iya, bisa. Iya, silakan Ya. Nefri. Baik, Tribuners, selamat sore semuanya. Jadi di Samarinda itu halo. Silakan Nefri. Di Samarinda, Jalan Bayangkara, tepatnya di Samarinda. Cek. Jadi di Jalan satu tempat untuk semua kalangan, baiklah, dan sering di Samarinda itu berdiri sejak tahun 2019, tepatnya di bulan Januari, diresmikan oleh pemerintah Kota Samarinda pada saat itu dengan ciri khas berupa taman berbentuk persegi, kemudian di semua bagian jalannya itu dikelilingi oleh jalan berbentuk paving block dengan tujuan agar jalanan di situ tidak tergenang banjir, jadi bisa langsung airnya itu mengalir ke tempat drainase yang ada. Kemudian Taman Samarinda itu juga bercirikan yang pasti khas itu ada tempat dan juga tugu yang berbentuk spiral yang merupakan kerjasama pemerintah kota pada saat ini, pemerintah Kota Samarinda dengan pihak ketiga yang membangun di situ. Dan ada juga fitness outdoor yang sangat-sangat antusias digemari masyarakat Kota Samarinda dan warga Samarinda dan sekitarnya. Dan Taman Samarinda ini juga kerap dikunjungi ya setiap hari, itu biasanya pagi ataupun ketika sore. Meskipun hari kerja, warga Samarinda dan sekitarnya juga kerap berolahraga di situ pagi maupun sore hari. Ya, kalau misalnya tengah hari mungkin itu agak jam 18
Bahkan kadang-kadang awal-awal malam itu juga masih ada yang berolahraga di situ karena letaknya strategis, juga di tengah kota, mulai dijangkau hanya sekitar 15 menit ya dari terminal kota Sungai Kunjang, Samarinda. Dan Baik. Halo Nefri. Baik Tribuners, sepertinya kita terjadi kesalahan gangguan jaringan lagi ya. ini banyak rambu-rambu yang menjelaskan bahwa di sini ada tempat sampah dan dilarang untuk membuang sampah sembarangan di lokasi. Kemudian ada juga lampu larangan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya, misalnya pacaran di sekitar Taman Samarinda. Kemudian ada juga larangan untuk menginjak rumput, dan ketika malam hari air terjun yang ada, air pancuran yang ada di dekat Tugu Spiral Taman Samarinda itu dengan khas memunculkan warna-warni ya, merah, kuning, hijau, ungu, biru, dengan memancar, kemudian juga semakin indah dan dramatis karena di situ juga ada patung 6 kuda itu. Jadi Taman Samarinda ini salah satu spot-spot favorit yang ada di kota Samarinda, selain berbagai tempat-tempat wisata, juga destinasi dengan daya tarik wisata tersendiri, juga aman lah ya dinikmati di sini. Demikian rekan Ratu. Baik, terima kasih Nefri atas rekomendasi lokasi wisatanya. Tadi Nefri juga sempat berbincang langsung dengan warga yang sedang berada di Taman Samarinda. Ada Sansan dan juga Nita. Berikut liputannya untuk Anda. Waktu awal-awal masih ribut sih, kebanyakan di rumah, tapi sudah di rumah terus bosan juga, jadi ya aku kesini cuma pakai masker sekarang larinya kayak gitu. Berapa menit Pak kalau olahraga? Kurang lebih 45 menit lah. Untuk fasilitas Taman Samarinda sih gimana? Kayak yang di sini sih alatnya lebih bagus juga. Lebih bagus standar ya? Sudah dipakai? Toiletnya umum kan, toilet umumnya kan, jadinya ya lebih, kadang tuh aku pengen kencing atau keluar rumah semenjak corona ini kan mulai dari pertengahan Maret. Biasanya kita senamnya di luar, tapi karena ada corona ini, jadi saya senamnya biasa mandiri aja di rumah, dan baru ini keluar. Fasilitasnya apa Mbak untuk mandiri? Apa itu? Flash disk tadi itu apa? Flash disk, karena kan saya sudah punya flash disk. Nah, jadi kalau di rumah yang ada wifi bisa buka YouTube kan. Tribuners, sudah ada banyak tempat ngopi di kota Tangerang Selatan. Konsepnya pun juga beraneka ragam. Satu di antaranya adalah Kopi Kebun yang berada di tengah-tengah perkampungan Sawah Baru, Ciputat, kota Tangerang Selatan. Meski berada di tengah-tengah permukiman masyarakat, kafe ini sanggup menghadirkan nuansa asri untuk menikmati minuman kopi serta sajian menu andalan lainnya. Seperti apa nyamannya lokasi kedai Kopi Kebun ini? Ada Rizky Amana yang hendak menyampaikannya untuk Anda. Silakan Rizky. Iya, selamat sore rekan Ratu dan Tribun Nusantara. Benar saja, baru saja saya mendatangi salah satu kafe kopi yang berada di kawasan Jalan Cendrawasih, Sawah Baru, Ciputat, kota Tangerang Selatan ini. Kafe ini bernama Kopi Kebun. Konsep yang ditawarkan adalah layaknya kita berada di suatu kawasan Bogor dengan budaya yang dihadirkan berupa budaya Betawi dan budaya Bali. Nah, konsep ini memang sengaja dibentuk karena mengingat kawasan kota Tangerang Selatan yang tidak banyak mempunyai wisata alam seperti layaknya kota-kota di kawasan Jawa Barat lainnya ataupun Provinsi Banten lainnya. Seperti itu. Nah, untuk Anda berkunjung ke kopi ini jangan takut. Kopi ini cukup cozy. Cafe kopi ini tempatnya untuk Instagramable bagi kalian yang kaum muda ataupun mereka yang ingin bersama family atau orang-orang tersayang yang ingin berkunjung di sini juga tempatnya cukup asik karena konsep yang dibentuk juga memenuhi protokol kesehatan ya, penerapan protokol kesehatan karena tempat duduk atau bagi para pengunjung yang berkunjung di situ cukup menjaga jarak dengan jarak sekitar 2 meter antara tempat duduk lainnya
hingga suasana kebisingan tidak terlalu mengganggu saat kita berada di coffee tersebut. Nah, Cafe Kopi Kebun ini berdiri sejak September 2020, di mana yang saya tadi sebutkan bahwa penerapan protokol COVID-19 menjadi konsep utama dan rindangnya pepohonan dengan nuansa outdoor menjadi konsep mereka, karena saat itu pendirian kafe ini di tengah pandemi COVID gelombang 2 yang sedang melanda tinggi-tingginya. Seperti itu. Dan kalau menunya, jangan takut juga para sobat Tribun nih, karena menu di sini juga asik banget ya. Saya itu merasakan kopi ekstrak pandan, es kopi ekstrak pandan yang langsung diambil dari perkebunan milik dari owner tersebut. Karena dasarnya kopi ini didirikan sebelumnya merupakan kawasan perkebunan anggrek, perkebunan buah pala, atau perkebunan rempah-rempah lainnya, disulap oleh sang pemilik menjadi kafe kopi kebun gitu. Nah, beberapa pepohonan seperti pohon pandan dan pohon buah pala itu masih terdapat di kebun ini dan diracik untuk menjadi menu sajian yang menurut saya rasanya cukup menawan dan ingin mencobanya kembali seperti itu. Saya merasakan bagaimana kopi ekstrak pandan itu sangat terasa rasa pandannya. Jadi bagi kalian yang tidak begitu hobi untuk kopi, jangan takut untuk minum kopi pandan ini, karena rasa pandannya itu akan menghilangkan rasa kita untuk takut meminum sajian kopi yang banyak orang belum tentu suka dengan sajian minuman kopi. Nah, untuk kopi buah pala sendiri juga sama, ekstrak dari buah pala itu diambil langsung dari perkebunan dan diracik bersama kopi yang disajikan dengan es dan susu, atau mungkin kopi hangat di saat musim hujan yang sedang melanda di kawasan kota Tangerang Selatan ini. Nah, untuk range harga sendiri yang dipatok untuk minuman andalan mereka itu dimulai dari harga 9.000 hingga 30.000. Nah, kalau untuk kopi pandan itu saya harus merogoh kos cek saya senilai Rp 25.000, sama persis dengan harga kopi ekstrak buah pala. Nah, untuk snacknya jangan takut juga, di sini ada snack tradisional, yaitu singkong renyah yang disajikan bersama sambal tauco. Nah, sambal tauco ini memang sudah jarang ditemukan di wilayah-wilayah kota besar seperti kota Tangerang Selatan ini. Nah, di sini Anda akan merasakan bagaimana nikmatnya minum kopi sembari menikmati singkong renyah yang dipadukan dengan sambal tauco tersebut. Rasanya memang menarik sekali. Nah, untuk range harga sendiri dari menu makanan yang disajikan yaitu 15.000 hingga 30.000. Nah, untuk singkong renyahnya itu dipatok senilai 18.000. Nah, seperti itu. Nah, operasional kopi kebun ini juga beroperasional mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam untuk setiap harinya. Nah, bagi kalian teman-teman yang berada di kawasan kota Tangerang Selatan atau sekitarnya, jadi jangan ragu untuk mengunjungi kopi kebun ini. Sekian, seperti itu rekan Ratu. Terima kasih Rizky Amana atas rekomendasi kulinerannya yang ada di Tangerang. Untuk Anda Tribuners pecinta kopi, ini wajib banget mampir ya untuk mencoba berbagai varian rasa kopi lainnya. Baik, tadi Rizky juga sempat berbincang langsung dengan pemilik kopi kebun, ada Dwi Ferdiana. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, kalau berdirinya dari kopi kebun sendiri adalah itu pas pada saat pandemi COVID-19 ya, itu di bulan September 2020. Gitu, Mas. Jadi pas pada saat kita pembangunan, itu kita pembangunan dimulai dari Desember 2019 gitu kan. Cuman kan Maret kita udah masuk pandemi ya. Nah, itu memang kita agak gambling tuh. Kita mau membuka teruskah ataukah kita hold dulu ya kan. Cuman kan karena kita sudah terlanjur invest barang-barang, material, aset dan juga sebagainya, maka dari itu kita harus mencoba berani lah ya gitu.
ya alhamdulillah sih pada saat kita buka sampai sekarang kopi kebun masih stay dan tetap berlanjut. Nah, tadi kan ngomong soal pandemi ya Mas. Iya. Itu nggak takut kegerus bisnisnya di tengah beberapa bidang sektor usaha ya? Itu bahkan ada yang menggulung tikar gitu, gulung tikar ya akibat pandemi yang melanda. Nah ini kopi kebun sampai berani melaunching ya untuk pertama kali di tengah pandemi. Apa yang buat manajemen berani untuk membuka kopi kebun ini gitu? Oke, kalau dibilang bagaimana manajemen bisa berani, jadi Mas, pada saat itu memang konsep kita itu adalah kita ingin berbeda daripada yang lainnya, itu yang pertama. Karena saya sendiri kan, alhamdulillah nih, karena saya juga lulusan dari teknik sipil, ya kan, jadi saya yang membuat konsep kopi kebun ini, gitu. Nah, jadi bagaimana caranya nih? Karena kan kalau kita itu di kuliah, kita sekolah, ataupun kita pada saat kerja, kita sudah bosan dengan yang namanya di ruangan indoor atau tertutup, ya kan, bahkan di situ ada AC dan segala macamnya. Jadi bagaimana caranya kita itu ingin refleksi dan juga ada di ruangan hijau ataupun ruangan terbuka yang biar masyarakat ataupun penikmat dari coffee shop itu berbeda nuansanya dan juga suasananya gitu Mas. Selanjutnya kita ke Tribun Manado, Tribuners untuk mencicipi kuliner ikan roa yang ada di Pasar Bersehati. Sudah ada Arthur Rompis yang siap menjelaskan dan menunjukkan kepada Anda Tribuners soal ikan roa khas Manado. Arthur, silakan. Ya, selamat sore Ratu dan Tribuners. Ya, ini di Manado ada salah satu kuliner yang menjadi favorit, namanya ikan roa. Jadi ikan roa ini adalah semacam ikan kering yang dibuat dengan cara tertentu hingga dia bentuknya sangat pipi, kemudian dia juga sangat keras dan renyah, dan ini biasa dibungkus dengan bambu. Jadi ini ikan roa ini menjadi salah satu kuliner khas di Manado. Jadi ini bisa dibuat macam-macam. Ini bisa dimakan dengan cara biasa. Kemudian yang paling sering jadi santapan kuliner adalah ikan roa ini bisa dibuat dabu-dabu. Jadi ini menjadi salah satu menu khas yang diberikan kepada warga yang biasanya ini biasa jadi cenderamata, jadi oleh-oleh. Jadi warga yang datang ke Manado biasa diberi cenderamata ikan roa ini. Dan kemudian ikan roa ini juga sudah banyak yang meminati, bukan hanya warga Manado, namun juga oleh warga yang berada di luar Manado, di luar Sulawesi Utara. Jadi mereka banyak yang datang, kemudian ke Manado secara khusus untuk membeli ikan roa. Dan Pasar Bersehati adalah salah satu pasar yang menjual banyak sekali ikan roa. Jadi ikan roa ini dijual di bagian belakang pasar, di salah satu kios yang di situ terdapat banyak sekali ikan roa yang dipajang. Jadi ikan roa yang dijual di sini itu dijual dengan harga bervariasi dari 32.000 per bambu hingga 34.000. Ini juga dijual satuan, dijual per beberapa ikan, jadi itu dijual dengan harga sekitar 15.000. Dan ikan roa di sini itu kerap kali diburu oleh warga Manado. Jadi di saat sulit ikan roa ini menjadi pilihan karena ini ikan yang tahan lama. Kemudian juga ini banyak juga warga yang berada di luar Sulawesi Utara yang datang di Sulawesi Utara untuk singgah di pasar ini untuk membeli ikan roa. Demikian, Ratu. Terima kasih Arthur atas rekomendasi oleh-olehnya ya. Jika Anda pergi ke Manado, Tribuners, ikan roa ini bisa jadi salah satu oleh-oleh. Terima kasih Arthur. Berikutnya kita ke Gua Batu Hapu Tribuners yang ada di Kecamatan Hatumun, Kabupaten Tapin. Guanya indah banget karena dihiasi stalaktit dan juga stalagmit. Selain itu, di bagian tengahnya berlubang sehingga akan ada cahaya matahari yang masuk ke dalam gua saat siang hari. Keindahannya akan disampaikan oleh Stanislaus dari Banjarmasin Pos. Silakan. Baik, Ratu dan Tribuners, dapat saya sampaikan terkait dengan
objek wisata yang ada di salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Tapin, tepatnya di Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin. Nah, objek wisata Gua Batu Hapu ini merupakan salah satu destinasi wisata yang memang sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik datang dari luar Kabupaten Tapin maupun dari masyarakat Kabupaten Tapin. Nah, akhir-akhir ini pemirsa, memang Gua Batu Hapu ini sangat ramai dikunjungi karena menyajikan nuansa yang sangat alami dengan kondisi gua yang begitu indah, karena di dalam gua itu ada pancaran matahari yang masuk ke dalam area gua sehingga menambah suasana yang begitu menarik. Dan objek wisata ini sangat diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tapin khususnya karena merupakan destinasi wisata yang ramai dikunjungi. Meskipun memang informasi yang kami dapatkan dari pengelola semenjak 2 tahun terakhir ini sempat sepi karena pandemi COVID-19 cukup menyebar dengan masif di Kabupaten Tapin, sehingga beberapa objek wisata itu ditutup, salah satunya itu di Gua Batu Hapu. Tapi Gua Batu Hapu ini mulai kembali menggeliat semenjak penyebaran COVID-19 ini mulai mereda hingga saat ini. Dan juga dapat saya sampaikan, letak Gua Batu Hapu ini bila pengunjung aksesnya itu kurang lebih 54 km dari kota Rantau, dan juga bila dari Banjarmasin, kota Banjarmasin itu sekitar 105 km. Perjalanan yang jauh tentunya, tetapi akan terbayar ketika memasuki lokasi objek wisata tersebut, karena objek wisata ini dia buka 24 jam dan terbuka untuk umum. Siapa saja bisa datang ke tempat itu. Selain itu, di depan Gua Batu Hapu itu juga sudah disediakan berbagai macam fasilitas. Salah satunya WC umum ada, lalu kamar mandi dilengkapi dengan kursi, dan juga ada tangga naik ke atas gua. Tangga naik ke gua ini ada dua pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi bagi pemirsa atau wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat ini, silakan mampir, karena tempat ini memang terbuka untuk umum dan akhir-akhir ini memang sangat viral, sehingga bisa jadi salah satu tempat yang direkomendasikan untuk berfoto dan berlibur bersama keluarga, khususnya di Kalimantan Selatan dan tepatnya di Kabupaten Tapin, Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin. Seperti itu, Ratu, yang bisa saya sampaikan kepada Tribuners. Terima kasih Stanislas atas rekomendasi lokasi wisatanya. Dan tadi Stanislas juga sempat berbincang langsung dengan penjaga Gua Batu Hapu, Sugianto. Kalau untuk selama pandemi di tahun 2020-2021 nih cenderung menurun. Jadi ibaratnya inilah, cuma alhamdulillah di awal 2022 ini sudah mulai ada yang mau datang lagi. Yang datang dari mana aja, Pak? Ini cuma untuk sekarang nih ya kebanyakan dari lokal Kalimantan Selatan aja. Untuk dari luar Kalimantan Selatan rasanya belum ada. Kalau per hari selama pandemi ini kunjungannya berapa? Kalau untuk mulai dari awal tahun ini per hari cuma kita tidak bisa memastikan berapa jumlahnya kan, ibaratnya kadang-kadang kan dari masyarakat sekitar kan tempat masukan. Cuma ya alhamdulillah ada peningkatan ya. 50 orang adalah Pak, 50 sampai 100. Kalau per hari kada sampai. Kita kadang-kadang kalau hari libur? Kalau hari libur kayaknya aja tadi ada ada rombongan itu 20 orang yang masuk. Ini dibuka dari pagi sampai malam nggak, Pak? Kalau untuk buka sebenarnya kita dari pagi sampai jam 5. Memang ada kemarin memang ada membuka YouTube tuh ada misalnya buka 24 jam. Memang kadang-kadang kalau ibaratnya pengunjung dari jauh kesorean kan kita kasihan ya, kita kasihan kan kalau dia jauh-jauh sampai sini kada jadi masuk, karena ulun rumah kan dekat sini juga, jadi kita makan kita angkat. Untuk karcis masuk di sini berapa nih, Pak? Untuk karcis masuk kita mau ambil 5.000, 2.500 kita ke Dinas Pariwisata, 2.500 kita pakai biaya operasional.
Oke, Tribuners, itu tadi lokasi wisata yang bisa jadi pilihan untuk Anda kunjungi demi menghabiskan akhir pekan ini. Karena masih di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku ya, Tribuners. Saya Ratu Sejati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah, happy weekend! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!